Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang awal aliran monetaris. Kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Azizah Riania Rahman, yang kedua adalah Karisma Fitri, yang ketiga adalah saya sendiri, Faradila Amelia Prasetya Putri. Di sini saya dengan NIM 210432620 akan menjelaskan tentang awal aliran monetaris Irving Fisher. Irving Fisher dari tahun 1867 sampai 1947 adalah seorang profesor ekonomi Yale dan pendiri aliran monetaris. Irving Fisher lahir di New York pada 1867. Minat profesionalnya adalah ekonomi moneter. Pada 1895, Fisher menyampaikan papernya di pertemuan American Economic Association. Judulnya The Relation of Change in the Volume of Currency to Prosperity. Fisher di sini menjadikan uang sebagai perhatian utama sepanjang hidup. Model moneter Fisher. Yang pertama adalah Fisher memperlakukan kapital sebagai dana. Fisher menyatakan bahwa modal adalah dana dan pendapatan adalah aliran. Jadi menurut Fisher, modal bersifat cair, sehingga ekonomi dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap setiap dislokasi modal dan krisis ekonomi. Fisher juga berpendapat bahwa kapital adalah dana homogen yang dapat dipindah-pindah secara efisien ke penggunaannya yang paling produktif tanpa banyak menimbulkan dislokasi. Fisher menganut pandangan yang bertentangan heterogenitas modal dan likuiditas. Mazhab Australia berpendapat bahwa modal dalam bentuk uang dan dana investasi memang homogen dan likuid. Tetapi modal yang diinvestasikan dalam bangunan, peralatan, dan mesin adalah modal heterogen dan tidak likuid. Sifat dari modal adalah perdebatan utama pada masa peralihan abad ke-20, karena para ekonom ingin mengetahui seberapa cepat ekonomi dapat menyesuaikan diri dan pulih dari depresi. Yang kedua adalah kontribusi utama Fisher, teori kuantitas uang. Kontribusi Irving Fisher paling terkenal adalah buku The Purchasing of Power of Money. Dalam buku ini, Fisher memperkenalkan rumus matematika untuk model moneternya, yakni teori kuantitas uang. Teori utama dari kuantitas uang adalah bahwa inflasi, kenaikan harga umum, terutama disebabkan oleh ekspansi uang dan kredit. Korelasi langsung antara perubahan dalam tingkat harga dan perubahan dalam persediaan uang. Jika persediaan uang dinaikkan, harga juga akan naik. Yang ketiga adalah Fisher menciptakan rumus matematika. Ia mengembangkan rumus teori kuantitas uang. M kali V sama dengan P kali Q, yaitu di mana M sama dengan kuantitas uang yang beredar, V kecepatan uang atau perputaran uang tahunan, P tingkat harga umum, Q kuantitas barang yang dihasilkan dalam setahun. Yang keempat adalah stabilitas harga menipu Fisher pada 1920-an. Stabilisasi harga adalah tujuan moneter utama Fisher pada 1920-an. Fisher menganggap standar emas internasional tidak bisa menciptakan stabilitas harga dengan sendirinya. Diperlukan bantuan Federal Reserve yang didirikan pada 1913 untuk menciptakan likuiditas dan kredit jika dibutuhkan dan untuk menstabilkan perekonomian dan mencegah depresi atau krisis.
Ada beberapa kritik terhadap teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Cacat mendasar dalam pendekatan Fisher adalah penekanannya yang berlebihan pada equilibrium makroekonomi jangka panjang. Di sini kalimat Fisher efek utama dari inflasi moneter adalah kenaikan harga umum, bukan ketidakseimbangan struktural dan lingkaran bisnis. Fisher dan ekonom New Era lainnya mengabaikan aspek rawan dalam perekonomian Amerika. Yang pertama adalah kebijakan suku bunga Federal Reserve. Fed melakukan kebijakan isi money sepanjang 1920-an dengan mengurangi tingkat diskonto dari 7% pada 1921 menjadi 3,5% pada awal 1928. Yang kedua adalah ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian. Berbeda dengan model Fisher, efek inflasi terhadap perekonomian tidak seragam. Kebijakan kemudahan kredit akan memengaruhi berbagai sektor pasar secara berbeda, khususnya akan pasar barang modal. Dan yang ketiga adalah standar emas internasional. Fisher dan pengikutnya juga meremehkan kekuatan standar emas internasional. Jika ekonomi dunia meninggalkan standar emas dan beralih ke standar mata uang, maka boom inflasioner mungkin berlangsung lebih lama. Baik, kemudian saya Karisma Fikri Hidayatullah dengan NIM 2104326200469 ingin menjelaskan tentang Ludwig Heinrich Adolf von Mises. Biografi yang pertama, Mises lahir pada tanggal 29 September 1881 di kota Lemberg, sekarang Lvov, di Galicia, di mana bapaknya seorang insinyur konstruksi asal Wina yang bekerja untuk pembangunan jalan Austria. Saat itu menetap, baik bapak maupun ibunya berasal dari keluarga Wina terkemuka. Paman ibunya Dr. George Landau menjabat sebagai utusan Partai Liberal di Parlemen Australia. Kemudian, apa sih pemikiran yang dikemukakan oleh Mises? Selama masa ini, dalam karya besar pertama, The Theory of Money and Credit, tahun 1912, Mises melaksanakan tugasnya dengan sangat mustahil, mengintegrasikan teori uang ke dalam teori umum utilitas marginal dan harga, apa yang sekarang disebut sebagai mengintegrasikan makroekonomi ke dalam mikroekonomi. Karena Baumgart dan rekannya yang lain sama Austria tidak menerima integrasi Mises dan tetap tinggal tanpa sebuah teori moneter. Mises merasa berkewajiban untuk melawan dan membantu mazhab Neo-Austria. Dalam teori moneternya, Mises menghidupkan kembali prinsip mazhab mata uang Inggris yang terkenal hingga tahun 1850-an, bahwa masyarakat sama sekali tidak diuntungkan oleh setiap peningkatan apapun dalam suplai uang, bahwa menambah kredit bank dan uang banyak menyebabkan inflasi dan siklus bisnis, dan bahwa kebijakan pemerintah harus terletak pada standar emas 100%. Kemudian karya-karya besarnya selain itu adalah karya Mises yang paling monumental adalah bukunya Human Action tahun 1949. Risalah komprehensif pertama mengenai teori ekonomi yang tulis sejak Perang Dunia I. Dalam buku ini Mises mengajukan tantangan dari metodologi dan program risetnya sendiri serta mengelaborasikan sebuah struktur teori ekonomi yang terintegrasi dan masif berdasarkan prinsip produktif sendiri, yakni prinsip praxeologi terbit pada era ketiga. Para ekonom dan pemerintah secara umum berdedikasi sepenuhnya pada etatisme dan inflasi Keynesian. Human Action tidak dibaca oleh profesi ekonomi. Akhirnya pada tahun 1997, Mises menerbitkan karya utama yang terakhir, Theory and History, yang lebih dari sekedar melawan Marxisme dan historisisme, meletakkan dasar perbedaan dan fungsi teori serta sejarah dalam ilmu ekonomi, juga dalam semua disiplin keilmuan yang membahas tindakan manusia. Mises menyimpulkan bahwa satu-satunya kebijakan ekonomi yang bisa berfungsi bagi umat manusia adalah kebijakan laissez-faire yang dikemukakan oleh Adam Smith,
yang terhalang dari bentuk pasar bebas dan penggunaan yang tak terhalang dari kepemilikan pribadi dengan pemerintah yang dibatasi untuk mempertahankan persen dan properti dalam wilayah teritorialnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Nat Wicksell adalah seorang tokoh ekonomi yang terkenal tetapi berkarakter ikonoklastik, yaitu selalu ingin menghancurkan ide-ide atau keyakinan yang sudah mapan. Dia menulis banyak karya akademik dan mengajar ekonomi di Land University. Dia lahir di Stockholm pada tahun 1851. Nat Wicksell adalah bungsu dari 6 bersaudara. Ibunya meninggal saat Wicksell berusia 7 tahun dan ketika Wicksell berusia 13 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dia kemudian dipengaruhi oleh seorang pendeta Lutheran dan mulai rajin menelaah Injil. Wicksell adalah mahasiswa cerdas yang mendapat gelar bachelor matematika dan fisika hanya dalam waktu 2 tahun di Universitas Uppsala. Definisi suku bangsa menurut Wicksell. Dalam kontribusinya yang terpenting untuk makroekonomi dan teori lingkaran bisnis, yakni interest and price, Wicksell menerangkan perbedaan antara suku bangsa natural dan suku bangsa pasar. Diskrepansi di antara keduanya menjadi dasar dari teori lingkarannya. Wicksell mendefinisikan suku bunga natural sebagai suku bangsa yang menyertakan penawaran dan permintaan untuk tabungan, yaitu tingkat sosial dan preferensi waktu. Di sisi lain, Wicksell mendefinisikan tingkat atau suku bunga pasar sebagai suku bunga yang ditetapkan bank untuk pinjaman bagi konsumen individual dan bisnis. Dalam ekonomi yang stabil, suku bunga natural biasanya sama dengan suku bunga pasar atau pasar pinjaman. Kondisi pemerintah mendorong tingkat bunga pasar di bawah tingkat bunga natural. Misalnya, andaikan pemerintah mempromosikan kebijakan uang yang longgar atau easy money dan secara artifisial menurunkan tingkat natural di bawah tingkat pasar. Gambar di samping menunjukkan efek dari kebijakan itu. Menurut hipotesis suku bangsa natural, jika tingkat pasar lebih rendah daripada tingkat natural, akan terjadi proses kumulatif. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.